Ya ini buat produksi Bogor, saya olahannya mungkin asin lele. Soalnya bisa lebih enak daripada gabus, jama roti bisa bersaing. Sebelumnya saya nggak percaya bahwa di daerah dataran tinggi itu lele itu bisa berkembang dengan pesat. Karena lele ini sangat rentan dengan suhu yang dingin. Begitu saya lihat, waduh, ini tantangan buat kita orang perikanan. Kenapa bisa kalah sama ya istilahnya kayak Pak Haji Nasruddin gitu ya. Akhirnya begitu saya lihat, saya ini juga malah beliau saya panggil sendiri suruh ngerjain di kantor kita di BP3U. Sampai sekarang saya langsung aplikasikan di lapangan gitu. Habis yang Keunggulannya satu, angka produksinya tinggi. Kalau nanam 10.000 minimal habis makan 1 ton, minimal dapat lele 1 ton. Tapi kalau lele yang udah ngelokal, nanam lele 10.000 habis makan 1 ton, paling dapat 600 kilo sampai 700 kilo. Usianya juga lama. Satu. Keduanya, kualitas dagingnya udah nyoba semua, lele Sangkuriang rasanya udah enak sekali. Tiga, usianya nggak lama. Dari usia 5-6 cm aja, di suhu rendah aja 50 hari udah panen. Apalagi suhu tinggi. Nah ini pejantan nih, betina. Nih perutnya udah gendut nih. Sini. Sini. Wah. Nah ini baru indukan lele Sangkuriang. Nah ini pejantan. Di sini paling pertama saya gembangin lele 2001. Saya tanya, tadinya itu saya tanya, dikarenakan disilang tanpa diperhatikan genetiknya, makin lama makin kerdil. Dulu itu kualitas dagingnya udah kurang enak, produksinya rendah, terus usianya lama, sampai 4-5 bulan baru panen. Nah sama orang BBAT dikembalikan lagi genetiknya. F2-nya yang datang dari Afrika masih ada, ngambil lakinya dari Jawa Timur. Dikarenakan banyak ini yang beli benih dari saya, petani. Panas, lelenya lele apa? Kok kemarin saya udah 5 bulan nanam belum gede-gede. Yang ini baru 40 hari udah gede. Nggak tahu, sangat tahu namanya. Nah banyak yang nanya, nggak tahu tetap. Saya lari ke BBAT nanya, bagian lele Pak Ade, Pak Ade. Pak Ade lele, dia cerita silsilahnya gini. Nah pas ada yang nanya lagi, panas lele apa sih? Sangkuriang, saya bilang gitu. Kita selama ini kan menganjurkan supaya pengembangan lele itu hanya di daerah-daerah dataran rendah yang suhunya panas. Tapi ternyata dengan teknologi Pak Haji Nasruddin ini jadi nggak ada batasan gitu. Mau di daerah dataran tinggi kita bisa kembangkan gitu. Ini yang buat ke pasar, ini ukuran sekilo 9. Ini sekilo 8 nih. Ini sekilo 8. Ini sekilo 8 nih. Alhamdulillah untung. Nanti dikira sama orang, itu orang, wah sombong amat sih cerita keuntungan. Biarin aja, nanti anak buah saya yang tanya, berapa untungnya, saya nggak bisa cerita. Pasti untung, kalau untung nggak berkembang. kalau omset dari petani satu kolam aja minimal 60.000 ekor. Belum yang jumlah kolamnya banyak, tentu saja lebih banyak lagi produksinya. Kalau dikalikan harga 150, kalau kita ambil rata-rata 60.000 ekor per titik, itu kurang lebih 60.000 kali 159 juta. Itu per titik.
Nah, kalau misalnya ditotalkan ada kurang lebih 13 atau 14 titik, tinggal dikalikan saja 6 juta kali 13 ya omsetnya bisa dihitung luar biasa gitu. Wah, hebat benar. Kang, iya, siap. Kanan. Saya menghadapnya. Posisi dulu, bawah ya kan? Ini Pak. Ngambang. Iya biarin emang ngambang itu ngambang, biarin ngambang kalau nggak dibebani. Ini bisa 3 boleh. Boleh cuma telurnya banyak yang 2 pun saya menghindari kepadatan selama Pak. Kalau padat kenapa? Kurang begitu baik. Kalau saya ngebesarin, bisa ngebesarin tanpa bisa ngebenihin, pas nyari benih sulit sekali. Apalagi yang berkualitas. Kalau saya benihin sendiri, besarin sendiri, berarti saya nggak monopoli. Nggak bakal disebarin sama saya ilmunya. Benihin sendiri, besarin sendiri, agen datang sendiri. Tapi saya nggak mikir ke situ. Buat apa saya hidup serba wah, serba mewah. Orang hanya segan lihat saya. Mungkin hanya di dunia. Makanya sabar-sabarin ilmu, mudah-mudahan saya ini bisa bermanfaat buat orang lain. Abon, dibikin kerupuk. Terus cara inukan yang siap kawin gimana? Disut lagi besok nyortir. Nilai dari sosok beliau, kenapa artinya orang banyak berbondong-bondong walaupun artinya tempatnya agak sulit dilalui oleh para pengunjung gitu ya. Ini tapi tetap aja rame karena ya sosok beliau, artinya jiwa sosialnya tinggi, hanya jiwa sosialnya cukup ya, tinggi lah. Menjadi bau karena hamba. Kalau kita mau dan pakannya adalah menggunakan yang pakai L. Sebenarnya sih karena peminat yang begitu banyak sehingga kita harus lakukan ini setiap seminggu sekali untuk sekarang ini. Nah, itu pun ya kita sih dalam satu pelatihan tidak begitu banyak memasukkan pesertanya, paling terbanyak di kisaran antara sekitar terbanyak 20 orang. Kemudian pelatihannya memang secara teori seperti kita belajar di sekolah tidak ada. Hanya dari belajar apa yang disampaikan secara lisan sebelum kita masuk ke itu praktek, ada beberapa pembicaraan yang memang sebetulnya bisa kita catat sebagai itulah persiapan menjadi prakteknya. Semua apa yang ada saya catat. 90 cm. Jadi 90 cm bebas polos 22 kilo. Caranya, satu caranya, dua tekniknya jauh berbeda. Ya kalau yang saya kan asal-asalan aja, asal nelor, naikkan indukan, pemijahan, nelor, nggak bisa pindah atau gimana. Di sini rapi dan penuh aturan. Jadi memang kayak terjaga kasih sayangnya terhadap itu tuh terjaga sekali gitu. Jauh bedanya sama yang saya lakukan sebelumnya. Memang misi saya itu membantu orang nganggur, orang korban PHK, anak putus sekolah. Sekarang yang mau pensiun, perusahaan aja berapa perusahaan yang saya bantu yang mau pensiun. Soalnya orang mau pensiun tuh udah liar. Takut nggak ada kegiatan. Padahal kalau udah buka ikan, dia senang sekali. Nah, saya bantu. Dia juga bisa membantu menyerap tenaga kerja. Itu makanya yang beban saya tuh sampai saya diundang ke Kenya, harus berangkat ke Kenya saya tolak. Kenapa? Di Indonesia masih banyak yang nganggur. Jadi kita menggunakannya pengri, ini akan langsung ngejar. Oh jelas harapan baru dan harapan yang sangat optimis bagi saya. Ya saya ibaratnya kerja utama di perikanan lele. Di samping jualan pakannya, saya juga pembenihan kan, suatu hal yang sangat mendukung gitu. Ya harapan saya ini akan lebih luas dan rencana saya mau memberikan lapangan pekerjaan bagi kampung saya. Kalau bolak-balik aja sana.
Sebenarnya biaya di sini adalah sebenarnya hanya biaya akomodasi selama peserta pelatihan di sini selama 3 hari 2 malam itu teh. Jadi biayanya sih yang beliau tentukan ke saya adalah 1 juta per orang. Itu buat praktek, buat nginap, buat makan. Ya, diambil administrasi. Kalau orang nggak mampu, dia bayarnya setelah hasil aja. Nah, setelah hasil baru dia bayar administrasi. Ya, HP itu jelas sekali. Kalau HP ingat siapa? Si Anton kan? Anton. Oh iya. Nggak sesuai menurut saya. Ilmunya itu terlalu tinggi gitu loh. Jadi harganya sangat murah bagi saya. Harapan saya itu jelas lebih, ya kata yang tadi Pak siapa tadi, dia cuma satu kali panen itu tiga atau 2 orang itu bisa untuk biaya pelatihan. Memang betul, memang sangat murah bagi saya gitu. Ilmu itu bisa dipakai sepanjang saya hidup, bahkan bisa diturunkan ke anak cucu saya gitu loh. Jadi sangat murah menurut saya. Kagak dong. Mohon, mungkin nu bade sememeh lampu merah. Ini prospek untuk lele ini sangat ini sekali, Bu. Karena kalau dulu orang mungkin masih ragu-ragu untuk makan lele ya. Karena dulu kan dikasih bangkai apa ini. Sekarang kita udah buat citra yang bagus bahwa lele ini ternyata sangat higienis ya. Karena kita kasih pakan yang benar-benar jauh dari limbah-limbah. Terus airnya juga memang terkontrol. Jadi sangat malah dibilangnya lele organik lah gitu ya. Rasanya juga sangat enak gitu, jauh dengan lele dumbo gitu. Sehingga prospeknya permintaan dari restoran juga udah sangat tinggi. Apalagi untuk pecel lele gitu. Ya, soalnya buat kebutuhan gizi itu. Saya mengelola kolam dengan sistem plasma-plasma. Jadi saya coba buka kolam itu tidak disentralkan, tapi lebih disebar, di Lembang, terus di Ciparai, macam-macam disebar. Nah, kurang lebih kalau ditotalkan sekarang ada 200-an kolam lebih itu dari pemilihan. Ya otomatis dengan sekian banyak kolam, petani yang berada di bawah binaan saya itu kurang lebih ya berkisar di angka 500-an lebih petani. Nah, kerupuk cerdas ini sebenarnya awalnya itu ide ini muncul karena saya merasa sakit hati. Jadi hasil panen dari petani itu kan beragam ukuran. Ada yang 1 kilo isinya 15 ekor, 12 ekor, 11 ekor, 10, sampai ada yang besar juga ada 1 kilo isi 5 ekor, 4 ekor gitu. Nah, sementara yang diterima di pasar adalah yang ukuran 10 sampai 6 ekor. Itu yang diterima di pasar. Saat itu ketika saya bawa hasil panen dari petani dibawa ke pasar, nah yang ukuran-ukuran besar sama ukuran kecil itu nggak mereka terima, karena mereka juga untuk dijual kembali kan di pasar. Pasar terbesar itu adalah pecel lele. Nah, tenda-tenda pecel lele. Nah, mereka itu menggunakan ukuran yang sekilo isi 10 sama sekilo isi 6 sampai sekilo 6. Nah, saya lantas berpikir ini lele yang besar-besar ini dibawa kemana gitu, karena mereka nggak terima gitu. Nah, saya tidak berhenti berpikir ini harus diapain. Nah, saat itu juga muncul langsung saya harus mampu bikin olahan gitu. Nah, salah satu yang terfikirkan saat itu adalah kerupuk.
Kalau nggak dibentuk asosiasi, nggak bisa diikat jadi satu. Kenapa? Asosiasi yang bermain nanti bisa diikat jadi satu. Di Bogor ada berapa ratus orang petani lele, asosiasi orang asosiasinya ada berapa, supaya bisa ngejamin pasar, ngejaga pasar, jangan sampai kekurangan. Apalagi kalau udah menjurus ke ekspor, itu harus udah benar-benar diperhitungkan. Kontinuitas. Nggak bisa kalau berceceran satu dua dipakai nyapu lantai nggak bersih. Kebahagiaan saya itu bukan harta melimpah, serba mewah nggak ada sama sekali. Di hati kecil saya itu sama keluarga, kebahagiaan saya anak buah pada sukses aja. Bangga sekali. Hari Sabtu 30 orang dari DPR. Wah, Pak Nasruddin ini bukan hanya guru lele bagi saya, dia juga guru kehidupan bagi saya, gitu. Yang saya sangat terharu bagi beliau itu punya ilmu tapi tidak gila harta. Itu saja yang saya ingat. Beliau punya ilmu tapi tidak gila harta, gitu. Saya lihat kalau mau Abah kaya, Abah bisa kaya sendirian gitu. Tapi saya lihat kehidupannya bersahaja, terus tidur sering juga di saung-saung kecil di depan. Terus memberikan ilmunya itu tidak pilih-pilih, siapa saja diajarkan gitu, ke seluruh Indonesia gitu. Nah, jadi Abah Nasruddin bagi saya bukan hanya guru lele, tapi juga guru kehidupan bagi saya. Abah Nasruddin mengajarkan bahwa kita, yang saya ingat persis bahwa kita kalau usaha jangan untung sendirian. Tapi bagaimana usaha itu harus banyak dapur yang ngebul gitu.